Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat mahasiswa? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan ya. Baik, eh, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Metode Perancangan Program. Kita masuk ke pertemuan 2 yaitu Program Data dan Pseudocode. Dalam video pembelajaran pertemuan 2, saya akan bagi menjadi 2 part ya. Sebelumnya, teman-teman pastikan sudah menyimak video pembelajaran di pertemuan 1, karena pertemuan 2 ini adalah kelanjutan dari pertemuan 1. Baik, kita mulai. Pada pertemuan 2 ini, kita akan bahas program data pseudocode. Ya. Tujuan dari pembelajaran di pertemuan kedua ini adalah mahasiswa bisa memahami tentang program data dan bagaimana menulis pseudocode ya. Oke, selanjutnya data dalam program dapat berupa variabel tunggal seperti integer atau karakter atau juga item group. Biasanya disebut dengan agregat. Sebagai contoh adalah array atau file. Baik, kita akan bahas tentang variabel, konstanta, dan literal. Yang pertama, variabel. Apa itu variabel? Yaitu nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Kenapa disebut variabel? Karena nilai yang disimpan dalam sel memori tersebut dapat berubah atau bervariasi saat program dijalankan. Sebagai contoh, misalkan di program kasir, ya. Di program kasir ada variabel atau atribut yang namanya adalah total belanja, misalkan. Total belanja di setiap transaksinya bisa jadi nilainya berubah-ubah. Misalkan di transaksi pertama, nilai dari total belanja adalah 100.000. Di transaksi berikutnya, nilai total belanja adalah 200.000. Ya, maka variabel total belanja disebut dengan variabel karena nilainya adalah berubah-ubah. Selanjutnya yang kedua ada konstanta. Konstanta adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama eksekusi program. Sebagai contoh, di sini nama 50 dapat diberikan untuk item data yang berisi nilai 50. Jadi, nama konstantanya 50, isinya sudah ditentukan sama dengan 50. Atau juga bisa misalkan konstanta V, di mana nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Biasanya digunakan misalkan pada program untuk menghitung luas segitiga, luas lingkaran misalkan, ya, PR kuadrat misalkan, seperti itu. Selanjutnya literal, yaitu konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya. Selanjutnya, kita mengenal tipe data. Di awal program, biasanya programmer harus secara jelas mendefinisikan bentuk atau jenis data. Tipe data dapat berupa item dasar data ataupun struktur data. Apa sih yang dimaksud dengan item dasar data? Yaitu item yang berisi variabel tunggal yang selalu diperlukan sebagai satu unit. Item data ini biasanya diklasifikasikan ke dalam tipe data. Tipe data terdiri dari satu set nilai data dan satu set operasi yang dapat dilakukan pada nilai-nilai tersebut. Tipe data dasar yang paling umum adalah yang pertama, ada integer. Mewakili satu set bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif, ataupun 0. Sebagai contoh, di sini 3, 2, 5 misalkan, kemudian 5, 7, 6, kemudian minus 5, ya, itu integer. Selanjutnya, tipe data float. Mewakili satu set angka, bisa positif atau negatif, yang dapat mencakup nilai sebelum atau setelah titik desimal. Jadi untuk float ini untuk bilangan pecahan ya atau yang mengandung
desimal. Ya. Selanjutnya ada tipe data char, mewakili set karakter pada keyboard, ditambah beberapa spesial karakter. Sebagai contoh, misalkan A, B, kemudian simbol string atau simbol dolar ya. Itu untuk tipe data char. Selanjutnya ada tipe data boolean, yaitu mewakili bendera kontrol atau saklar yang mungkin berisi salah satu dari hanya dua nilai yang mungkin bisa benar atau salah. Ya. Selanjutnya ada struktur data, yaitu struktur yang terdiri dari item data lainnya. Item data yang dikandungnya adalah komponennya, yang mungkin berupa item data dasar atau struktur data lainnya. Dalam struktur data, data dikelompokkan bersama dengan cara tertentu yang mencerminkan situasi yang terkait dengan program. Struktur data yang paling umum adalah, yaitu yang pertama record. Kumpulan item data atau bidang yang semuanya memiliki hubungan dengan satu sama lain. Sebagai contoh, catatan siswa yang mungkin berisi catatan siswa, nomor, nama, alamat, dan mata pelajaran yang terdaftar. Jadi ini saling memiliki hubungan, ya. Ada nomor handphone mungkin, nama, kemudian alamat rumahnya, mata pelajaran, ya. Ini yang sama-sama berhubungan dengan siswa. Yang berikutnya ada file, yaitu kumpulan catatan terkait. Sebagai contoh, file siswa yang isinya mungkin kumpulan catatan tentang siswa. Ya. Selanjutnya ada array, struktur data yang terdiri dari sejumlah variabel atau data item yang semuanya memiliki tipe data yang sama dan diakses oleh yang sama nama. Ya, dengan nama yang sama maksudnya ya. Misalnya sebuah array yang disebut skor bisa saja berisi kumpulan nilai ujian siswa ya. Akses ke masing-masing item dalam array adalah dibuat dengan menggunakan indeks atau subscript di samping nama array. Sebagai contoh, skor 3 mewakili skor ketiga dalam larik yang disebut skor ya. Selanjutnya ada string, kumpulan karakter yang bisa tetap atau variabel. Sebagai contoh, Jenny Packer dapat mewakili struktur data string dengan nama siswa. Ya. Selanjutnya ada file. Metode penyimpanan informasi yang populer adalah memasukkan dan menyimpan data dalam file. Ada beberapa keuntungan utama dengan menggunakan file. Yang pertama, beberapa program berbeda dapat mengakses data yang sama. Yang kedua, data dapat dimasukkan dan digunakan kembali atau reuse beberapa kali. Data dapat dengan mudah diperbarui dan dipelihara, ya. Jadi bisa diupdate, bisa di-maintenance. Kemudian data lebih mudah akurat. Itu keuntungan menggunakan file. Selanjutnya ada dua jenis file ya, di mana data dapat disimpan. Yang pertama ada file sekuensial atau berurut atau teks. Yang kedua ada direct or random access file ya. Untuk file sekuensial atau berurut atau teks, di mana data disimpan dan diambil secara berurutan. Sebagai contoh, misalkan kalau teman-teman dulu pernah mengetahui kaset, ya, isinya bisa lagu atau yang lainnya. Untuk kaset sendiri, ini sifatnya adalah atau jenisnya adalah file sekuensial. Karena untuk melihat, misalkan di record kedua, kita harus melihat dulu record pertama. Ya, jadi harus berurut. Sedangkan untuk direct or random access file akses langsung atau acak, di mana data disimpan dan diambil secara acak menggunakan kunci atau indeks. Nah, ini sebagai contoh misalkan DVD gitu ya, atau misalkan flash disk, ini kita bisa mengambil atau melihat bagian record yang mana saja yang lebih dulu, tidak mesti dari atas seperti itu.
Kemudian file berurutan dapat dibuka untuk membaca atau menulis, namun tidak keduanya operasi pada file yang sama, ya. Tidak bisa bersamaan. Sedangkan untuk file akses acak dapat dibuka untuk membaca dan menulis di berkas yang sama. Selanjutnya ada validasi data. Data harus selalu menjalani pemeriksaan validasi sebelum diproses oleh sebuah program. Jenis data yang berbeda memerlukan pemeriksaan yang berbeda dan bisa sangat spesifik. Namun, pemeriksaan validasi data yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis yang benar. Data input harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Ya, kalau misalkan kalau tipe datanya dia adalah integer, maka yang cocok atau yang boleh diinput adalah tipe data atau nilainya harus bilangan bulat, bukan yang pecahan atau yang mengandung desimal atau koma, ya, karena itu untuk tipe data float, seperti itu. Kemudian rentang yang benar. Data input harus berada dalam kumpulan atau rentang nilai yang diperlukan. Selanjutnya panjang yang benar. Data input, misalnya string, harus benar panjangnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan panjangnya berapa. Selanjutnya ada kelengkapan. Semua bagian wajib harus ada. Tanggal yang benar, tanggal masuk harus dapat diterima. Beda format penulisan tanggal dapat menyebabkan kesalahan saat validasi data. Ini yang terkait dengan validasi data yang paling umum. Untuk pseudocode, ini saya lanjut ke next video ya, teman-teman mahasiswa. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.